Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang penanganan pencegahan stunting. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan stunting ini sudah digaungkan ya beberapa tahun yang lalu ya, karena dampak dari stunting ini sangat tidak baik bagi generasi penerus bangsa kita. Baik, kita akan awali dengan penjelasan secara umum dari Ibu Maria Ulfa PIMM, Kadis DP 3A P2KB. Baik, silakan Bu Maria. Udah oke ya? Siap. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh warga Tanah Laut dan terima kasih juga untuk Ibu Nelly. Siap. Beserta seluruh tim dari Radio Tuntung Pandang. Hari ini kami ucapkan terima kasih kalau kami sudah diundang untuk mengisi podcast pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya beserta jajaran ini yang terlibat langsung untuk dalam hal penanganan stunting di Kabupaten Tanah Laut khususnya. Dapat kami berikan informasi awal bahwa DP3A P2KB ini sebagai sekretariat dari TPPS. Ini sebagaimana peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting tahun 2021-2024. Artinya memang sudah berjalan lama. 2021 sampai dengan hari ini kita masih membahas isu tentang stunting. Tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut tapi juga di seluruh Indonesia membahas. Karena sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Nelly tadi, bahwa efek dari stunting itu memang luar biasa. Sementara cita-cita kita di 2030 bahkan kita sudah memulai untuk bonus demografi. Bonus demografi. Iya, dan di tahun 2045 kita sudah start. Iya, mencanangkan berarti, Indonesia emas ya. Betul. Kalau 2005 saat sekarang 2025, 5 tahun lagi kita akan menghadapi tahun 2030. Betul. Belum lagi menuju ke 2045. Nah, sementara isu stunting masih kita bahas. Bagaimana dengan cita-cita kita menuju Indonesia emas itu tadi? Apakah bisa tercapai atau tidak? Ini 50-50. Ketika tidak dilaksanakan secara optimal dan tidak tepat sasaran, maka dikhawatirkan nanti bonus demografi yang akan kita raih di tahun 2030 itu justru menjadi hal yang negatif. Apabila anak-anak atau generasi muda yang kita ciptakan ini sebagai penerus kita ini tidak memiliki kualitas yang seidealnya ya. Akhirnya mereka hanya menjadi beban bagi negara. Tapi ketika kita sudah siap dan menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas, otomatis dengan bonus demografi ini tentu akan memberikan dampak positif untuk Kabupaten Tanah Laut khususnya. Terutama saat sekarang kan kita lagi gencar-gencarnya membangun Kabupaten Tanah Laut dengan harapan nih ketika generasi kita memang generasi yang berkualitas, mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut ke depan. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya lagi kabupaten bisa menjadi provinsi, karena kualitas generasi kita ke depan itu adalah generasi yang memang berkualitas. Nah, mungkin sebelum kita jauh membahas tentang stunting, kita pahami dulu apa sih stunting itu, karena stunting kan berseliweran tuh. Ada yang menganggap orang-orang bilang ini stunting gitu. Sebenarnya apa sih arti stunting gitu ya? Apa indikator stunting itu begitu? Betul. Oke, baik, lanjut Bu. Nah, untuk stunting ini orang awam itu menilai orang-orang yang kerdil itu adalah stunting gitu. Padahal yang dimaksud dengan stunting itu adalah tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, yang disebabkan oleh kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan otak dan fisik anak. Nah, ketika anak ini stunting tidak ditanggulangi secara cepat, maka nanti berpengaruh pada pertumbuhan otaknya, sehingga ya tadi kualitas manusia yang di ini akhirnya ya kurang bagus gitu. Kemudian ada beberapa hal yang izin kami sampaikan juga, inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan, walaupun kami dibatasi secara kewenangan ya. Tadi kami kan sebagai sekretariat TPPS tadi, ada inovasi yang dihasilkan oleh Ibu Kabid PPDI, Ibu Suparti, ini melalui
program ceting Ceting nasiku nasi. yang kemarin Iya. itu masuk 10 besar inovasi yang Daerah. mendapatkan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Nah, itu namanya inovasi ceting nasiku. Kemudian untuk kita mendukung program dari pemerintah pusat, dan hari ini Presiden Prabowo, ini ada program Genting. Itu gerakan orang tua asuh peduli stunting, seperti itu. Namun kita juga memang sudah mencoba untuk menyusun inovasi ini dengan versi lokal kami. Tapi sama, makna yang dikandung dalam cita-citanya Pak Presiden Prabowo itu sama dengan cita-cita kami. Dan itu sebenarnya menjadi program kerja saya 100 hari. Kemarin saya sudah mencoba untuk menyusun inovasi tersebut, namanya Uma Abah Maimpu. Dengan adanya Uma Abah Maimpu, dengan versi dari pusat ini adalah Genting, itu melibatkan semua sektor. Karena kita tidak bisa sendiri menghadapi stunting ini. Uma Abah Maimpu itu atau program Genting yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo itu melibatkan banyak pihak. Ini orang tua asuh, misalnya Bu Nelly. Bu Nelly mengasuh satu anak yang beresiko stunting. Mengasuhnya bukan berarti ibu mengeluarkan banyak dana untuk ini, tapi kita mengawal, memberikan pendampingan terhadap anak yang beresiko stunting, gitu. Jadi kalau misal gini, kan beberapa keluarga yang beresiko stunting ini kan nanti dapat bantuan. Ketika dapat bantuan, kita yang mengawal. Apakah bantuan itu benar-benar dapat dinikmati? Betul, apakah ya, dinikmati oleh penerima manfaat, betul, ya. Khususnya anak yang tadi stunting begitu. Iya, kita khawatir juga jangan-jangan nanti bantuan ini diterima memang, tapi dinikmatinya tidak, gitu kan? Bisa jadi yang lain yang makannya, gitu kan? Iya, betul. Kami juga mengakui dan mengapresiasi untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut sangat memberikan perhatian yang luar biasa terhadap isu stunting ini. Dengan hadirnya kami sebagai sekretariat TPPS, ini kan banyak mitra kami di sini. Ada Bapeda, terus kemudian ada Dinas Kesehatan, kemudian ada Kemendak pun kita libatkan di dalam situ. Kemudian dari PUPR kita libatkan, LH, kemudian Disdik, pokoknya banyak yang terlibat. Dan nanti ketika program Genting atau Uma Abah Maimpu jalan, itu kita akan memasifkan lagi dan meningkatkan kolaboratif yang sudah ada, kita tingkatkan lagi untuk lebih luas capaiannya. Seperti itu, gitu. Karena ya dari Dinas Kesehatan tuh ada apa sih? Mereka memberi kayak makanan PMT lokal. PMT ya. Iya. Selama ini kan orang-orang masyarakat kita begitu beranggapan bahwa stunting ini adalah ranahnya Dinas Kesehatan. Kalau bicara soal stunting, mereka larinya ke kesehatan. Padahal tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Maria bahwa stunting ini sebenarnya banyak SKPD, lembaga dan komunitas terkait yang harus ikut serta dalam menangani ini. Karena kalau misalnya 1 atau 2 SKPD saja tentu tidak akan dapat maksimal. Karena banyak hal yang perlu kita persiapkan, kita tangani dan kita carikan jalan keluarnya berkaitan dengan pertumbuhan anak. Yang mana tadi itu adalah yang mempengaruhi indikator stunting tadi. Ya, salah satunya tadi tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia, begitu ya? Ini artinya tidak semua anak yang pendek itu dikategorikan sebagai stunting, begitu? Betul. Kadang kan itu faktor genetik juga, faktor genetik dari orang tua yang mohon maaf tingginya mungkin ini, seperti itu. Atau misalnya memang karena usianya segitu gitu kan, jadi tingginya masih memang segitu begitu. Mungkin berada di antara anak-anak yang lain dia paling pendek begitu ya. Nah, lalu secara rincinya Bu Maria, apa sih sebenarnya indikator yang mempengaruhi yang dapat kita kategorikan sebagai stunting selain daripada kita lihat dari bentuk tubuh atau tinggi tubuh tadi? Ada beberapa indikator sebenarnya yang mempengaruhi penilaian dari stunting itu. Salah satunya
ada sanitasi, itu pengaruh. Kebersihan lingkungan itu juga faktor yang dinilai, gitu. Jadi kalau misal seandainya warga tanah laut itu memahami pentingnya kebersihan lingkungan, gitu kan, ya insya Allah yang namanya angka stunting di tanah laut itu pun mungkin akan kecil. Jadi tidak hanya kita melihat dari indikator tadi tinggi badan nggak sesuai atau segala macam, tapi pengaruh-pengaruh lain itu juga mempengaruhi kenapa stunting ada di Kabupaten Tanah Laut. Mohon maaf ya Bu Nelly, kalau misal gini, orang mungkin berpikiran mindsetnya ya, mohon maaf, orang yang tidak mampu resiko stuntingnya lebih tinggi. Belum tentu. Kadang anak yang punya pun yang secara ekonomi bagus, mapan, tapi karena kurangnya parenting dari orang tua, betul. Pola asuhnya akhirnya ya pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu tidak memperhatikan gizi-gizi yang tidak masuk. tertangani dengan baik, ya, khususnya pada makanan dan minumannya begitu. Betul. Oke. Sehingga bukan hanya orang yang masyarakat yang terkategori ekonomi menengah ke bawah, begitu ya, yang rentan dengan stunting ini, tapi mungkin kalau mendengar penjelasan dari Bu Maria tadi, ini hampir ke seluruh kondisi masyarakat kita, ya, seperti bisa itu. terkena siapa saja. Oke, baik, saya ke Bu Karti. Bu Karti, Kabid Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi. Oke. Apa sih sebenarnya Bu yang menjadi program andalan kita pada saat ini yang kita anggap mempercepat untuk penanganan stunting ini? Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Tanah Laut sempat mengalami kenaikan data, ya, secara data. Saya tidak tahu kalau di lapangannya, ya. Mungkin ini nanti perlu klarifikasi juga. Oke, bagaimana Bu Karti? Begini, jadi memang untuk yang penanganan secara langsung, ya kita harus lakukan intervensi, secara baik sensitif maupun yang spesifik, sehingga kalau dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih cepat penurunan stuntingnya. Bisa kita ketahui bahwa di Kabupaten Tanah Laut ini mengalami kenaikan di tahun 2023. Itu untuk angka, ya, untuk angka. Walaupun secara realnya di lapangan yang kita data ini menggunakan EPPGBM kalau di Kabupaten Tanah Laut yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Kemudian kita juga ada survei Kesehatan Indonesia SKI. Nah, di tahun 2024 itu 2023 itu terjadi kenaikan, ya 41,7, gitu ya. Nah, itu apakah data ini real dengan kondisi di lapangan? Iya, betul. Kemarin itu pada waktu itu terjadi hal-hal untuk surveinya, itu pelaksanaannya tidak ada yang tidak benar dilakukan, gitu ya. Tidak pas. Jadi terjadi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan survei. Nah, ini sudah dilaporkan ke Kemenkes, kemudian kita juga diberi waktu sanggah waktu itu, tetapi karena data ini sudah rilis sehingga tidak bisa dirubah. Sehingga stigma kita memang tahun 2023 itu naik, jadi meningkat 41. Nah, itu dari 26. Jadi naiknya sangat luar biasa. Dan itu padahal kita sudah berdarah-darah lah, kita melakukan berbagai kegiatan untuk penanganan stunting itu. Ternyata setelah dirilis datanya kita naik. Nangis nggak Bu Karti? Guling-guling. Yang sedih bukan hanya kita, ya. Betul. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Gitu. Walaupun sudah kita lakukan upaya-upaya, tetapi kita tidak hanya meratapi dengan angka yang tinggi tersebut. Bahkan itu menjadi pemicu kita, ya, menjadi cambuk kita untuk membuktikan bahwa di Tanah Laut ini sudah kita lakukan intervensi-intervensi secara masif juga. Kemarin inovasi-inovasi yang dilakukan di 2023, 2024 itu sangat banyak, ya.
baik cukupnya kabupaten maupun dinas-dinas lain yang itu sebagai pengampu untuk program kegiatan penurunan stunting itu sudah dilaksanakan, baik itu oleh Dinas Kesehatan, kemudian LH, kemudian kita sendiri dengan adanya inovasi-inovasi. Bahkan kemarin ada inovasi dari Pak Bupati sendiri ya, yang Turdes Insting itu ada juga, ya kemudian Bela Desa itu sangat luar biasa, ya. Jadi kita sudah sejauh itu, masa masih angkanya seperti itu. Jadi kita cukup kaget juga ya kemarin. Baik. Ya. Dari 2023 yang kemarin kita dinyatakan dengan data ya, dengan data itu naik. Nah, lalu di kondisi 2024 Bu Sukarti, apa yang menjadi inovasi kita sehingga kita bisa merubah kondisi angka tersebut? Ya. Di 2024 itu diadakan survei lagi SSGI, survei status gizi Indonesia. Itu di akhir-akhir tahun 2024 kemarin gitu ya. Menunggu hasil. Iya. Dan kita sampai sekarang belum ada pengumuman hasilnya. Ya, karena kita tidak bisa menilai sendiri itu survei. Nah, namun di 2024 kemarin enumeratornya yang melaksanakan survei di lapangan itu kita dampingi. Ya. Baik itu dari Dinas Kesehatan mendampingi, kemudian dari kita mendampingi melalui kader-kader kita yang ada di desa-desa. Itu kita dampingi. Penyuluh KB. Kader, penyuluh KB, kemudian ahli gizinya, bidan desanya itu ikut mendampingi enumerator yang mengukur, menimbang, sehingga kita bisa melihat apakah dilaksanakan bujur-bujur penimbangan itu, pengukuran itu. Nah, itu mudah-mudahan dengan kita dampingi itu dilaksanakan dengan benar sehingga nanti angka tidak semelonjak ini. Kalau bisa turun. Iya, kalau bisa turun. Turunnya jauh. Karena kalau dibanding dengan EPP GBM yang itu hasil dari Posyandu ya, yang diukur secara langsung, penimbangan secara langsung itu kita ada di angka 6, sekian persen. Ya, di bulan Januari itu 6,27%. Jadi ada penurunan dari 2024 ya, di 2025. Kisarannya memang di 6, angka 6 ya. Tapi di 2024 6,3, 9. Nah, di Januari ini kita dapat angka 6,27%. Itu kondisi menurut EPP GBM yang langsung. Baik. Kalau kita misalnya lihat di data ya, lah misalnya kita masih menunggu ya hasil dari survei 2024 ya, sampai saat ini belum keluar. Sekarang Bu Karti, kondisi di lapangan sendiri selaku tim ya, khususnya sekretariat yang selalu tentu saja melakukan evaluasi, melakukan pendampingan bagi semua SKPD yang terkait. Ini perkembangannya di realita di masyarakat kita. Ini stunting kita ini seperti apa kondisinya saat ini? Kalau menurut kita semakin menurun, walaupun tidak signifikan. Ya. Dan itu memang memerlukan kerja keras kita bersama lagi kalau mau mencapai yang lebih rendah lagi. Tapi kalau di angka 6 ini sudah luar biasa, sudah di bawah target nasional ya, karena target nasional kan 14%. Ya, 14%. Kita sudah kalau di EPP GBM kita sudah di angka 6. 14% ini dari jumlah anak ya, atau dari apa nih? Kalau itu secara nasional ya. Kalau kita yang 6% itu dari jumlah anak balita, kemudian jumlah yang ditimbang. Nah, ini ketemunya 6,27%. Ini hasil penimbangan. Jadi memang di jumlah yang ditimbang, kemudian jumlah anak yang terindikasi. Ini berarti yang 6% ini realnya. Target kita sendiri berapa, Bu? Realnya. Kalau target kita sendiri memang kita ini kan yang lebih ini lagi ya. Kalau bisa memang bebas stunting di kita.
Tetapi memang kita itu tidak mungkin ya. Iya, betul. Ya, itu tidak mungkin karena situasi dan kondisi dan beberapa indikator yang mempengaruhi. Ya, tapi kita canangkan itu untuk desa-desa zero stunting kayak gitu. Ya. Oke. Iya. Nah, maksud saya apakah ada kita membuat program inovasi dari sebuah desa misalnya yang bebas stunting, mulai dari tahun kemarin misalnya kita canangkan desa ini atau kelompok atau apa sih namanya begitu ya, yang kemarin di situnya ada anak stunting gitu ya beberapa orang. Nah, setelah berjalan, setelah kita tangani dengan masif dan intervensi langsung tadi, itu akan beberapa tahun akan berubah menjadi non stunting. Iya, memang kalau yang desa-desa yang stuntingnya tinggi, itu ada program-program dari kita. Misalnya program DASAP, Dapur Sehat Atasi Stunting. Kemudian kita ada audit kasus stunting. Ya, nah, jadi itu yang kita laksanakan. Mungkin dari Dinas Kesehatan ada juga, Dinas Pendidikan ada juga, dari dinas-dinas pengampu kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting ini ada juga. Dan terbukti ketika kita laksanakan itu, jadi yang di audit kasus stunting, nah ini menurun, ya. Menurun. Kecuali memang anak-anak tersebut ada yang penyakit penyertanya. Bu Karti, indikator menurunnya stunting ini apakah dilihat dari naiknya tinggi badan anak, naiknya berat badan anak yang kemarin terkategori stunting, atau misalnya naiknya indeks IQ-nya? Kalau IQ belum bisa ya, belum bisa artinya. Biasanya Bu di standar deviasi. Standar deviasi itu wewenangnya Dinas Kesehatan, memang Dinas Kesehatan yang melakukan plot. Jadi mereka akan penimbangan kan gizi bersama bidan desa akan melakukan plot disesuaikan dengan kurva pertumbuhan. Begitu mereka awal dari dia katakan umur per tinggi badan, pakai yang kartu standar KMS deviasi itu ya? Oh bukan, standar deviasi yang kelas dari WHO. Oh itu, kalau dulu kita pakai KMS pakai KMS yang ada hijau, kuning, biru gitu ya. Sekarang diimprovisasi lagi, kita menggunakan standar deviasi yang kerjanya seluruh dunia pakai WHO, akan diplot. Jadi setiap anak nanti akan diplot. Ketika dia stunting, biasanya plotnya akan ke bawah, menurun ke bawah kurvanya. Ketika dia keluar dari zona stunting, dia akan naik ke atas naik ke atas mengikuti garis pertumbuhan seperti itu. Sesuai dengan usia, sesuai dengan tinggi badan, berat badan. Meskipun artinya perkembangan tinggi badannya tidak terlalu banyak, tapi tetap menaik. Iya. Berarti ini salah satu indikator keberhasilan ya. Oke, seperti itu. Iya. Karena dalam pemikiran kita gitu ya, untuk meninggikan badan ini kan memakan waktu yang cukup lama begitu ya. Tidak serta-merta. Iya, tidak kita kasih makan. Betul. Iya, betul sekali. Kayak sulap gitu ya. Iya, jadi perlahan namun pasti. Iya, perlahan namun pasti. Nah, itu tadi. Artinya salah satu indikator. Ini perlu dipahami oleh masyarakat kita. Karena ada begini pertanyaannya. Itu kemarin sudah dikasih bantuan gitu ya, ditimbang dan sebagainya, ditangani. Tapi tinggi badannya masih segitu-gitu aja gitu kan ya. Mungkin kelihatannya memang segitu-gitu aja, tapi ketika diukur kan memang ada kenaikan. Ya sekecil apapun tetap dia terindikator dia sebuah progres. Oke, bagus. Ini yang perlu kita pahami masyarakat kita. Oke, baik Bu Zuliani. Pada saat kita melakukan program-program kita di lapangan, memberikan bantuan, memberikan advokasi, memberikan edukasi, penyuluhan dan lain sebagainya, apa program kita sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar sampai atau dinikmati oleh sasaran kita? Kita Bu, kita bekerja sama, kita tidak mungkin sendiri ya. Betul. Apalagi pengawasan, bentuknya kan pengawasan. Betul. Kita harus bekerja sama dengan bagian seperti bidan desa, tugas gizi, penyuluh KB yang mengawasi secara langsung penyaluran
konsumsi bantuan tadi, apakah tepat sasaran atau tidak. Kita takutnya seperti kata Ibu Maria, tidak langsung dikonsumsi, misalnya bentuknya makanan kayak telur kan. Iya, anaknya jadi karena mau makan telur, jadi telurnya dimakan di mamanya, lawan abahnya. Nah, betul, tepat sasaran atau tidak. Nah, dikasih susu juga anaknya karena mau makan susu itu ya. Betul sekali. Ini kondisi di lapangan seperti itu, Bu. Iya, ada kemungkinan ya, bukan ada kemungkinan. Iya. Kebanyakan seperti itu, tapi begitu anak itu benar-benar mengkonsumsi apa yang diberikan, memang progresnya bagus. Tapi ketika anak itu mungkin Bu, ada juga sih yang punya penyakit kronis. Nah, penyakit kronis misalnya kayak TBC, anemia, biar dia sudah mengkonsumsi, mengkonsumsi yang kita berikan, tapi ininya tidak bagus, kurvanya tidak bagus, tidak ada peningkatan. Nah, di situ kita bekerja juga koordinasi dengan seperti dokter anak, puskesmas lah minimal untuk melakukan deteksi. Nah, biasanya tuh kalau dokter, sekarang saya posisinya ngomong sebagai nakes ya. Mohon maaf, dinas kesehatan bukan. Kebetulan, iya, basicnya di sana ya. Jadi kalau nggak sadar dia kembali, kembali ke habitat. Oke, lanjut Bu Jo. Jadi begitu kita, khususnya gini, kalau di posyandu 2 kali tidak terjadi peningkatan berat badan, maka akan dilakukan deteksi dininya ke puskesmas untuk tahu ada penyakit penyakit kronis. Apa nih yang menyebabkan? Yang seharusnya dalam jangka waktu sekian dengan bantuan yang sekian berarti dia sudah harus ada progres kenaikan. Tapi ternyata tidak ada. Lalu dilakukan lagi pemeriksaan kesehatannya. Nakes secara lebih dalam lagi, tidak hanya ukur tinggi badan, berat badan, tapi kita lebih ke arah ke penyakit kronisnya. Kebanyakannya TB anak itu tidak bergejala, Bu. Tidak bergejala, sehingga banyak anak Indonesia ini sebenarnya TBC. Tidak ketahuan karena dia tidak ada gejala. Kalau yang dewasa kan batuk sampai berdarah, udah kita deteksinya. Kalau anak-anak enggak. Ciri khasnya biasanya berat badannya tidak mau naik selama 2 kali penimbangan, selama 2 bulan. Itu langsung ke situ. Kemudian ada juga yang anemia atau ternyata cacingan. Nah, seperti itu. Iya. Lebih disebabkan kepada penyakit serta penyertanya ya. Sehingga stunting ini lambat, mungkin itu permasalahan salah satunya. Artinya kalau saya melihat tadi penjelasan dari Bu Zul dan Bu Karti dan Ibu Maria, artinya di kabupaten kita selain daripada sekretariat DP3KB, tapi kita juga membentuk tim-tim sampai ke bawah. Betul sekali. Berarti ada tim kecamatan. Ada tim desa, ada TPK, ada keluarga. Betul. Nah, di TPK itu ada kader KB, ada bidan, kemudian PKK. Nah, kemarin kebetulan kan Ibu Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, beliau juga sangat concern salah satunya dengan isu stunting ini. Nah, beliau nanti akan langsung turun ini, mulai bekerja sejak penugasan beliau dimulai kemarin startnya. Nah, ini nanti kan gerak untuk PKK Kabupaten. Jadi benar kita nggak bisa jalan sendiri. Harus bersama-sama. Karena banyak hal yang terkait ya dengan kondisi anak. Apalagi tadi kalau misalnya ada penyakit penyertaan, dan lain-lain. Bu Karti, selama ini evaluasi kita yang menyebabkan lambatnya peningkatan atau progres dari penanganan stunting kita ini, selain daripada ada penyakit dari anak, faktor lain yang mungkin internal dan eksternal dari anak, dari keluarga itu apa sih sebenarnya? Jadi begini, di samping kita menangani yang anak tadi, kita juga melakukan pencegahannya. Ya, nah pencegahannya ini sudah dimulai sejak remaja. Nah, jadi di DP3P2KB ini selain juga memperhatikan anak-anak yang terindikasi stunting, kita juga melakukan pencegahan. Itu dimulai dari remaja. Ya, sehingga ada kita juga buat kegiatan-kegiatan yang untuk remaja, ada genre, ada FAD, kemudian PIK-R, Bina Keluarga Remaja, nah itu untuk remaja. Kemudian juga catennya kita perhatikan calon pengantin. Nah, calon pengantin nanti kan jadi pus ya, jadi pus. Nah itu kita perhatikan juga. Nah, pus kalau pus pasangan usia dikira meong Bu. Pasangan usia. Jadi sebelum
mereka menikah kan ada pemeriksaan. Dia lagi ngelamun, pikirkan pus itu tadi. Ya. Perempuan semua jadi saya diam begini. Ini ras terkuat di muka bumi. Iya. Memang di KB kita ini kekurangan laki-laki. Oh begitu. Pemandangan. Jadi kita menerima kalau memang ada yang laki-laki masuk di DP3A Yang ganteng boleh. Biar nambah semangat lagi. Iya. Oke. Jadi kita sudah melakukan pencegahannya urusan stunting ini dimulai dari pencegahan, Iya. penanganan, Betul, begitu ya. betul. Oke. Nah, lalu termasuk juga salah satu dari pencegahan pencegahan pernikahan di usia anak ya, di usia anak. Itu Kita juga tidak kita nyebut lagi lakukan. usia dini, kasihan si dini Iya. ya. Anak, Iya, usia anak. iya, usia anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Anak sampai 18 tahun masih anak. Iya, betul. Oke, apa yang secara real Bu Karti yang bisa secara signifikan dan nyata dapat kita lakukan untuk benar-benar langsung dapat mencegah terjadinya stunting di kemudian hari? Kita ada pendampingan yang sidang dispensasi kawin. dispensasi kawin. Kita kerjasama itu dengan pengadilan Pengadilan agama. Iya. Oke. Artinya ketika seseorang mau menikah, Iya. Kalau memang belum siap, usianya belum ini kan untuk mendapatkan izin harus melalui harus sidang melalui itu. pengadilan agama. Ya. Untuk Nah, yang kemudian itu nanti ada pemeriksaan. Kalau memang karena memang belum cukup umur, kemudian dari segi kesehatan itu lilanya belum cukup, HB-nya rendah. Nah, itu belum, nanti kalau memang itu diizinkan menikah tetapi belum siap hamil, tidak diizinkan hamil dulu. Ya, jadi HB-nya ditingkatkan dulu, lilanya dibesarkan dulu sehingga siap untuk hamil dan punya anak. Nah, itu salah satu untuk mencegah nanti anaknya stunting. Ya. Demikian juga pengantin baru yang catit. Kalau pengantin lama nggak lagi. Sudah beberapa kali gitu kan. Tapi bisa juga Bu. Tapi bisa juga walaupun pengantin lama dan merencanakan kehamilan lagi, itu dipastikan ibunya jarak itu berencana, kemudian ibunya itu wajib HB-nya bagus, tidak anemia, gizinya bagus. Jangan sampai kalau bahasa Banjarnya ini setahun icang katanya. terlalu subur. Iya, seperti itu ya, betul sekali, betul. Iya, betul. Karena memang kita tidak menutup mata dan masih ada nih pengaruh-pengaruh zaman dulu ya di masyarakat kita yang katanya banyak anak tuh banyak rezeki begitu ya. Seperti itu. Iya, memang seperti itu. Iya, anak katanya punya rezeki masing-masing deh gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita banyak anak biar nanti banyak keluarganya gitu kan, keluarga besar gitu. Itu yang perlu pendekatan. Nah, itu dia. Mengubah mindset itu emang nggak mudah. Oke. Bu Karti, Ada bergabung ya Ibu? Oke, baik, kita ke suara pendengar dulu. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Arma? Alhamdulillah. Kayaknya besok-besok budaan, panem pikir yang dirungka masak mah. Alhamdulillah, cair berarti. Jadi besok-besok masuk penasian. Ya sip tuh. Oke deh. Selamat pulang, Gimana? Apa yang mau disampaikan pagi hari ini? Yang dinamakan stunting itu bunda sampai umur berapa lah? Oke. Soalnya kemarin tuh ada tempat duduk. Arno itu dia stunting yang mana gitu. Dari itu sudah dia kelas 2, dia bisa masuk itu masih bisa disebut Kurang jelas. Oke. Di ambulan. halus gitu. Oh iya, aku sangat tak. Ya ada bayi aja itu yang umur 2 tahun, 3 tahun. Oke. Tapi ada juga yang yang SD disebut apa kan itu. Iya. Bahkan ada yang sudah tua juga. Jadi si dia itu stunting ya. Sudah tua kayak itu. Iya, kayak apalagi mata sinya sudah tua nih stunting. Itu stunting sedangkan anaknya itu sudah SD gitu loh. Oke. Cuma itu aja. Nah, Bang, betul-betul benar mau nih. Alhamdulillah, selamat panen raya. Amin.
Amin. Semoga berkah. Oke, baik. Berkah Ramadan. Sayuran tahu. Oke. Ada tahu kan harus tahu ya. Iya, betul sekali. Iya, harus seperti itu kita. Makasih banyak Bunda. Yuk. Salam sehat semuanya. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung ditanggapi mungkin Bu Maria atau Bu Karti atau Bu Zul. Stunting itu sebenarnya sampai usia berapa sih begitu? Ya karena ada katanya ditemukan di sana nih anaknya sudah SD, nah tapi masih pendek gitu kan. Nah apakah ini masih terkategori stunting atau bagaimana? Oh iya. Oke. Itu menanggapi lah dari definisi operasionalnya stunting tadi itu kan kita fokusnya sampai ke usia 2 tahun. Oke. Nah 2 tahun itu yang bisa kita gempurin, kita gencar-gencarin untuk dia bisa mengikuti garis pertumbuhan sesuai dengan usianya. Nah ketika anak tadi tuh kurang ngerti apakah yang menstigma yang bilang stunting itu tuh nakes kah yang sudah atau yang menyampaikan atau teman-teman aja taunya pendek Bu ya gitu. Iya gitu. Kita perlu meluruskan itu. Dinas Kesehatan itu untuk melakukan pemantauan tidak hanya sampai 2 tahun yang sampai kami tahu. Dia sampai umur balita malah sampai usia 6 tahun itu akan dilakukan pemantauan. Memang fokusnya stunting bisa untuk ditangani sampai usia 2 tahun. Setelahnya bisa aja tetap kita pantau. Tapi tidak cepat di bawah 2 tahun. Yang dikatakan tadi kita masih rancu apakah itu stunting itu dikatakan oleh seorang tenaga kesehatan atau cuma masyarakat masyarakat karena di sekolahnya begitu kan dengan teman-temannya dia paling pendek begitu. Lalu bilang stunting. Lalu terkategori oleh teman-temannya dia itu stunting. Berarti kan itu masih kata-kata teman-temannya Untuk lebih pastinya bisa ke tenaga kesehatan. Nah, sekarang kalau sudah di atas 2 tahun ke atas itu biasanya dokter anak juga yang bisa membantu. Dan apakah ada kemungkinan ketika sudah SD dia akan bisa bertumbuh dengan baik begitu? Masih bisa. Masih bisa. Apalagi sekarang ya masih banyak upaya-upaya yang Jadi kita juga punya konsultan anak endokrin kan untuk pertumbuhan, bantu maju pertumbuhan tingkatan tinggi badan. Dan tadi kenapa sampai 2 tahun aja kita fokus untuk melakukan pencegahan atau penanganan stunting ini? Karena setelah 2 tahun itu akan faktor genetik yang berperan. Setelah 2 tahun itu faktor genetik yang berperan. Menambahnya halus. Tapi itu bukan menjadi acuan. Tapi itu bukan menjadi acuan karena masih bisa selama dia masih pertumbuhan masih bisa. Nah, gitu. Jadi lebih kalau tadi masih teman-temannya aja yang ngomong, untuk lebih jelasnya lebih baik konsul lah ke tenaga kesehatan dan jangan terlalu mendengarkan apa. Kasihan nanti anak ya. Kan itu stigma banget. Dan itu sebenarnya sudah masuk ke body shaming dan bullying dan itu temanya lain lagi. Itu sama itu juga concern dari DP3AP2KB terkait bullying dan apa segala macam kekerasan perempuan dan anak. Next ya kami diundang lagi gitu. Siap. Ini tagihan ya. Ternyata ketagihan. Oke, Bu Karti. Yang kedua, selain daripada tadi kita di pencegahan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin ya, apakah kita juga melakukan pendampingan kepada keluarga dari anak atau bayi yang terindikasi stunting ini? Apa yang kita lakukan? Kalau di kami itu selalu mendampingi terus. Karena ada Bina Keluarga Balita. Jadi Bina Keluarga Balita itu seperti posyandu ya. Tetapi yang kita bina adalah orang tuanya. Pada saat apa kita melakukan kegiatan itu, Bu Karti? Itu sebulan sekali. Jadi di setiap desa, itu dibentuk Bina Keluarga Balita. Jadi biasanya mereka melaksanakan setelah posyandu atau sehari sebelumnya atau sesudahnya posyandu. Jadi sistemnya memang seperti posyandu. Bisa bersama-sama dengan posyandu berbarengan gitu ya, bisa sebelum atau sesudah tersendiri begitu. Betul, tersendiri. Jadi memang berbeda dari posyandu. Karena yang kita bina adalah keluarga yang mempunyai balitanya. Bagaimana ini arahnya ke parenting ke pola asuhnya seperti apa memberikan pengasuhan yang baik terhadap balita-balita yang ada. Nah, pengasuhan berarti termasuk pengetahuan keluarga dalam memberikan
asupan gizi. Betul. Iya, salah satunya iya, itu. Salah satunya itu juga. Oke, seperti itu. Iya. Oke, baik. Lalu di remaja kita, apa pencegahan melahirkan keturunan yang stunting begitu. Selama ini Bu Karti, kita melakukan apa yang menjadi progres kita, dan ini menjadi sebuah indikator yang bisa kita pegang. Oh, ternyata program ini memang harus terus dilakukan begitu. Kita kalau remaja ini agak banyak Bu ya, karena kita ada genre, kemudian kita ada FAD, kemudian salah satu kita yang tadi kita bekerja sama dengan Kementerian Agama ya. Betul. Iya, PA juga. Oke. Artinya dari sekian calon pengantin yang kita dampingi, ya, tingkat keberhasilan dari apa yang kita sampaikan itu ada berapa persen yang bisa menjadi ini nih, berarti kita harus meneruskan nih program kerjasama ini begitu, karena hasilnya sangat efektif, sekian persen dari banyaknya remaja kita yang menikah. Kalau persennya tergantung dari jumlah ininya ya Bu ya. 2024 mungkin kita tercatat yang itu bidang PPA ya Bu ya. Kalau boleh menambahkan gini, untuk di PPPA ini kan nota kesepakatan yang kami jalin kerjasamanya dengan Pengadilan Agama itu dalam hal cegah kawin anaknya. Itu dispensasi kawin anak namanya. Jadi kami ini mengevaluasi setiap apa yang telah kami laksanakan. Nah, kalau misal dari dispensasi kawin anak ini ada nih anak yang mendapatkan dispensasi kawin, ada juga anak yang tidak mendapatkan dispensasi kawin. Ini kan keputusan hakim ya, bukan kami nih. Kemudian dari yang mendapatkan dispensasi kawin anak, biasanya tuh ada perjanjian dalam tanda kutip mereka akan menunda kehamilan. Menunda kehamilan sampai dengan cukup umur. Betul, iya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Ketika kita memberikan komitmen ya untuk menunda kehamilan ya, karena tadi apa-apa yang kurang tadi ya untuk dia hamil begitu. Berapa persen mereka nih yang melaksanakan begitu maksud saya? Nah, itu yang belum termonitor. Nah, itu yang menjadi inovasi kami ke depan. Kami sudah merancang itu dengan Ibu Kabid PPPA. Dimonitor gitu loh. Mereka memang menjalankan janjinya atau enggak? Iya, betul. Nah, itu tadi. Artinya kan ketika kita melakukan kerjasama dengan SKPD terkait, kita memberikan komitmen, tapi ternyata mereka tidak melaksanakan. Nah, itu yang perlu kami kolaborasikan dengan dinas terkait, dan kami di internal kami ini kan ada PKB. PKB juga ikut mengawal itu. Data yang ada di kami, yang anak mendapat dispensasi kawin anak itu kami share ke PKB untuk tolong dong dibantu monitor gitu loh. Apakah anak ini memang menunda kehamilan atau enggak? Dan itu kan sebenarnya bisa dilihat juga dari data layanan KB yang ada atau diberikan ke masyarakat. Salah satunya mungkin dari yang anak-anak yang mendapatkan dispensasi kawin anak. Nah, untuk anak yang tidak mendapatkan dispensasi kawin anak itu pun akan terus dilakukan monitor gitu loh. Jangan sampai nanti timbul karena nggak dapat dispensasi kawin anak kemudian nikah siri dan segala macam. Nah, untuk itu kami mohon dengan amat sangat ini untuk seluruh orang tua yang ada di Kabupaten Tanah Laut, tolong bantu kami untuk menghindarilah, jangan anaknya ada yang dipaksa untuk kawin gitu kan, atau apalagi nanti setelah kawin orang tua pengen cepat cucu gitu ya, padahal sebenarnya anaknya belum memenuhi persyaratan gitu ya untuk hamil. Iya, yang kita khawatirkan nanti akan menciptakan mohon maaf ini kemiskinan baru pada akhirnya yang menjadi beban pemerintah daerah. Ya kan, kalau misal belum siap secara ekonomi, biasanya anak-anak yang anak-anak ya, usia anak-anak ini kan kesehatan reproduksi atau alat reproduksinya itu masih belum siap, ya kan? Nah, kalau misal mereka melaksanakan kawin anak kemudian hamil gitu, itu resikonya sangat anaknya anak itu tentunya akan berisiko ya, tentu akan lebih rentan dengan resiko. Betul. Dan resiko itu kan nggak cuma untuk bayi, tapi juga untuk si ibu. Betul sekali. Kalau memang kita care dengan anak perempuan kita, ayolah sama-sama kita lindungi anak perempuan kita. Dan kami juga sudah komunikasi juga dengan beberapa dinas terkait.
Salah satunya ini dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk membantu program kami ini penundaan pendewasaan usia. Pendewasaan usia perkawinan. Tuh, jadi kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Disnakerin, kami sudah berkomunikasi juga dengan kepala dinasnya. Misalnya, mereka dapat slot untuk pemagangan di perusahaan mana. Kan pemagangan itu perlu waktu yang lama. Ketika sudah habis masa pemagangannya, ya harapan kita sih dia berubah mindset, nggak mau lagi nih menikah, aku pengen berkarir lagi. Gitu. Kita mencoba ternyata enak berkarir gitu berkarir dulu. Jadi siap secara ekonomi. Kedua belah pihak nih harapan kita. Nah mudah-mudahan nanti apa yang kita cita-citakan ini ya dapat terwujud lah untuk Tanah Laut ke depan lebih baik. Dan ini juga saya untuk kesempatan ini mengajak ya, menghimbau untuk seluruh masyarakat Tanah Laut, terutama keluarga yang beresiko stunting. Ya jangan sungkan, gitu, jangan sungkan untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, entah itu di kecamatan, gitu kan, manfaatkan kami. Untuk mengecek kesehatan anaknya apakah benar-benar sudah sehat atau enggak. Kemudian nanti kalau misal pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini memberikan bantuan, diberikanlah ke anaknya secara tepat gitu. Mari kita sama-sama, karena kita nggak bisa ini ya. Betul. Gitu. Kalau misal kita sudah semangat membantu keluarga yang beresiko stunting, tapi dari keluarga tidak mau merubah mindset gitu, tidak mau ini, akhirnya percuma, sia-sia. Progresnya sangat lamban sekali pada akhirnya gitu. Tidak ada tujuannya nanti. Gitu. Oke. Baik, saya masih ke Bu Jul, Bu Juliani. Tadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Maria? Kendala berikutnya itu ada pada keluarga ya, ada keluarga. Kita memang ada bina keluarga balita tadi ya, bina keluarga balita. Yang permasalahan yang krusial yang kita hadapi berkaitan dengan keluarga itu sebenarnya yang berkaitan dengan stunting itu apa saja sih menurut pengawasannya? Pembiasaan makan bergizi. Pembiasaan makan bergizi nggak asal kenyang. Iya. Pentol-pentol aja gitu ya. Apalagi saat ini ya anak-anak kita ini kan biasanya saya lihat dari cucu saya gitu ya. Kalau anak saya lebih kepada makan makanan yang siap saji ya seperti itu. Nah, konsumsi ke sayur itu sangat-sangat. Nah, dalam posisi keluarga seperti ini, apa edukasi yang kita berikan agar dapat mengatasi dan mencegah stunting itu? Di program PPDI ada kembali kata Ibu Sukarti tadi yang namanya Dahsyat. Nah, Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting, di mana di situ kita demo menggunakan sumber daya manusia yang ada di desa masing-masing, ibu PKK biasanya, ibu kader, itu dia dan bekerja sama dengan petugas gizi puskesmas untuk memberikan materi dan langsung praktek cara pemasakan menu yang menarik anak. Nah, tidak hanya bisa dimakan oleh orang dewasa, tapi juga atraktif untuk anak. Misalnya menunya dibikin kayak apa, gimana, dan itu dipastikan anak suka. Jadi anaknya langsung disuruh makan di tempat. Begini contoh makan yang benar. Dan ternyata memang terbukti ya, anak suka gitu. Anak suka. Apalagi kan model kayak bentuk-bentuk rolet gimana yang sekarang anak-anak lebih bentuk lah. Biasanya anak-anak itu akan tertarik dengan bentuk. Di situ kan kalau dulu kan biasanya kalau telur misalnya, kalau nggak didadar mata sapi gitu ya. Itu aja atau direbus gitu ya. Itu aja. Ini dimodifikasi, dicampur dengan yang biasanya anak-anak susah makan sayur kan. Nah, tapi kembali lagi namanya pembiasaan anak peniru ulung. Kita mengharapkan anak-anak mau makan seperti ini, sedangkan kita juga tidak mau makan seperti ini, lebih memilih makan ikan asin pakai cacapan. Anak lihat apa? Terus lagi kembali ke parentingnya, ketika anak masuk ke usia MPASI, makannya tidak dengan feeding rule. Maksudnya feeding rule adalah makan salah satunya duduk makan bersama. Ini kita keliling dulu pakai gendongan nyuapin. Itu anak-anak yang dilihat apa? Yang dilihat burung makan. Burung makan seperti ini. Nah, sedangkan kita mengharapkan masa kita nggak makan gitu ya? Burung aja makan gitu. Yang aku makan kok berbeda kayak gitu. Dan paling bagus adalah feeding room makan bersama orang tua dengan menu yang sama. Jadi apabila anak baru 6 bulan, biarlah orang tua juga ikut makan. Sama dulu dengan dia. Berhadapan dan tanpa distraksi di sini HP, TV, mainan.
Dan itu dipraktekkan di dalam program kita. Iya, kita makannya sama-sama kan, anak ibunya sama anak kan di bawah kan. Nah, jadi sasarannya baik berarti kepada seluruh keluarga atau keluarga yang terindikasi stunting. Keluarga yang terindikasi stunting. Keluarga yang terindikasi stunting, kita masih terbatas di situ dari dan anggaran terbatas. Jadi difilter dulu yang mana yang beresiko stunting. Oke, baik. Bu Karti, selain daripada terkendala kita di anggaran, tentu itu sudah krusial ya. Iya. Penanganan stunting ini sebenarnya terkendalanya di mana lagi nih Bu Karti, yang mesti kita pikirkan agar kita dapat mengatasi di tahun-tahun yang akan datang? Iya. Mungkin di ini ya, penggerakan berkolaborasi dengan lintas sektor terkait dengan mitra kerja. Nah, itu yang perlu kita galang. Nah, seperti disampaikan Ibu tadi, ada kegiatan genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, itu menggalang mitra kerja untuk memberikan bantuan. Bantuannya tidak hanya berupa nanti bentuknya asupan, tetapi juga bisa edukasi, bisa juga nanti penyediaan air bersih, bisa juga nanti misalnya rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Ya, karena memang kalau kita melihat di pinggiran ya, yang jauh dari kita ini, kita bisa menemukan orang-orang seperti itu. Jadi anaknya yang terindikasi stunting, rumahnya sangat sederhana, akses air bersih susah, itu kita bisa dapatkan ketika kita melaksanakan audit kasus stunting yang di pelosok-pelosok kita. Nah, jadi untuk kedepannya itu kita lebih harapan kita ya, itu lebih merapatkan barisan. Ayo kita bersama-sama sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Pada saat ini mungkin SKPD ya, lingkup pemerintah, SKPD instansi vertikal sudah masif ya masing-masing melaksanakan programnya. Apakah kita juga mengembangkan kerjasama ini kepada pihak-pihak lain seperti misalnya pihak swasta, perusahaan, perbankan, komunitas dan lain sebagainya, Bu Karti? Kalau kedepannya dipastikan iya. Kalau yang sebelumnya memang kita belum, masih terbatas ya. Iya, masih terbatas. Ada lingkup pemerintah begitu ya. Ada juga mitra kerja. Mitra kerja di swasta sudah ada. Cuma kurang masif ya Bu ya, masih ini. Nah, nanti dengan genting ini kita akan lebih memasifkan untuk mengumpulkan ataupun berkolaborasi dengan mitra kerja itu untuk penanganannya, sehingga tanggung jawab untuk pencegahan stunting ini tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di masyarakat luas. Nah, ini kita harapkan dari universitas nanti bisa, kemudian masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang paling dekat ya, komunitas-komunitas begitu kita maksudkan yang dapat ikut serta dalam kegiatan ini. Karena bagaimanapun juga kan kalau misalnya SKPD kemudian pihak-pihak swasta yang tidak berdomisili di situ akan jauh lah jarak begitu. Nah, kalau misalnya komunitas yang ada di situ atau orang tua asuh, taruhlah misalnya masyarakat di situ yang misalnya berkecukupan gitu ya, terindikasi misalnya mereka berpendidikan tinggi ya keluarga yang sakinah mawadah warahmah lah gitu ya, bisa dong gitu ya dijadikan sebagai umma abah yang meimpu tadi begitu. Nah, ini di desa kita nih ada bagaimana orang desa itu sendiri yang dapat lingkup sendiri agar kita mempercepat betul. Jadi kita menumbuhkan kepedulian kepedulian kepada memang yang merangkul anak-anak kita yang nantinya terindikasi stunting ini untuk lepas dari stunting, terbebas dari stunting. Selama ini bagaimana Bu Karti antusias, reaksi dan apresiasi dari masyarakat dengan program-program yang kita turunkan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting ini? Kalau antusias, sangat antusias. Apalagi kalau pas bantuan datang gitu ya. Betul sekali. Malah mencari, ada nggak bantuan? Oke. Dan ketika mereka itu sudah lepas dari stunting itu
apa ya, model rasa berat. Kalau Karena begitu bantuan stunting hilang. aja deh, Iya. biar dapat bantuan lagi. Nah, kadang-kadang masih ada seperti itu. Apakah ada kemungkinan Bu Karti, ketika kita melepas misalnya ini keluarga yang sudah lepas dari stunting, apakah ada kemungkinan lagi dia akan kembali? Maksud saya begini, ketika tadi sudah kenaikan seperti yang dikatakan Bu Zul ya, ada kenaikan progres dari timbangannya dan juga tingginya, lalu kita lepas, dia akan stagnan nanti sampai di situ. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ada kemungkinan. Nah, artinya keluarga ini tidak bisa dilepas 100%. Apa upaya kita untuk itu? Itu dulu Edukasi. Ya, diberikan edukasi, diberikan pelatihan. Makanya itu tadi, ketika kita punya data nih, keluarga beresiko stunting sudah selesai, kita geser lagi, siapa nih yang bertanggung jawab memberikan pelatihan, ya kan, pelatihan untuk misalnya membuat produk apa, kemudian nanti dengan dinas yang lain, misalnya di Skopdak gitu kan, di Skopdak memberikan pelatihan kewirausahaan, terus kemudian membuka pasar. Nah, itu yang perlu kita ini. Jadi disapih dari bantuan stunting, tetapi tetap diikat dengan program yang lain. Betul. Jadi bagus dengan ya. strategi itu kita kan juga mendidik keluarga kita ini untuk tidak manja, gitu. Dan bisa berdaya, bisa berdaya. Yang kita harapkan itu kan berdayanya, betul. Berdaya secara ekonomi, gitu. Jadi ya itu tadi, kita mencoba mengurangi beban-beban yang ada di mereka maupun di pemerintah sendiri. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Nelly, ini strateginya gimana sih? Nah, ini yang kami mau masifkan lagi. Kan kita punya nih, ada kampung olahraga. Kalau di kami ada kampung KB. Kemudian habis itu di bidang PPPA ada lagi yang desa peningkatan kualitas keluarga daerah yang ada di desa. Seandainya ini dikolaborasikan, misalnya kampung KB itu sudah ada 135 desa dan kelurahan sudah terbentuk. Jangan hanya sekedar seremonial. Kami juga mengoreksi dinas kami ya. Jangan hanya sekedar seremonial, kampung KB-nya sudah ada. Terus kemudian setelah kampung KB terbentuk, ada bidang PPPA yang beberapa desa melalui bidang itu yang dilakukan pembinaan sehingga mendapat penghargaan dari provinsi gitu kan. Tapi kami nggak mau sampai di situ aja. Ya kan, kalau kayak kegiatan gitu kan hanya seremonial saja. Betul, ya. Ya. Nah, tapi ketika hanya itu mengejar penghargaan gitu ya. Ketika itu dikolaborasikan, nanti kita pilih kampung mana yang bisa menjadi pilot project. Misalnya tadi itu tadi yang saya masukkan. Kita menciptakan satu pilot project. Misalnya terus zero kawin anak nggak ada di sini. Betul. Di sini kekerasan tidak ada di situ. Kemudian ini desa desa KB semua gitu ya, tidak ada yang bobol ya. Nah, itu tugas pengawas nih. Nah, itu nanti kedepannya seperti itu ya, harapan kita lah ya, memasifkan lagi kolaborasi. Kalau misal ada selain DP3 AP2KB tadi di Spora, kalau misal ada dari SKPD lain misalnya mereka punya kampung ayo kita kolaborasi, duduk sama-sama, kita mau ngapain. Betul. Artinya jangan kita berjalan sendiri-sendiri ya. Betul. Akan lebih baik ya kalau memang kata bijaknya anak-anak muda itu kan sendiri lebih baik berdua. Nah, ya kan? Iya. Makanya harus muda di Spora. Oh ya. Oke, betul. Baik, Bu Maria, mungkin kita sekaligus terakhir. Saya juga ingin sebuah, Bu. Saya dari pembicaraan ini saya terbuka. Jadi sebenarnya nggak mau, kamu biasanya mau duet sama ibu nih. Tapi karena semuanya perempuan jadi banyak saya diam aja. Semangat ya, lihat. Seperti gajah berada di sarang semut. Dari pembicaraan yang sudah dari awal tadi, kita mungkin upaya paling efektif dalam pergantian strategi adalah programnya erat banget dengan program keluarga berencana, Bu ya. Jadi ini kayaknya tidak dapat dipisahkan nih. Jadi untuk masyarakat Tanah Laut sendiri saya ingin tanya ya, masyarakat Tanah Laut sendiri untuk program-program KB ini baik MKJP ataupun juga yang lain tuh dari kacamata dinas P2K panjang banget sekarang nih. Yang itu dinas itulah. Bagaimana untuk Tanah Laut sendiri, apakah grafiknya meningkat ataupun anteng aja, bagaimana untuk respon masyarakat ataupun juga hasil dari kerja aksi semuanya ini? Kalau untuk pelayanan KB kita ini termasuk sudah bagus, sudah berhasil. Nah, tantangan kita adalah peningkatan
keluarga yang berkualitas. Ya, jadi itu yang tantangan kita. Kalau untuk KB-nya itu kita sudah bisa bergeser kayaknya lah kalau menurut rilis data gitu dari KB pemerintah sudah banyak yang bergeser kepada KB mandiri. Betul. Ya. Kemudian KB ini bukan untuk pengurangan tapi perencanaan, pengaturan penduduknya. Bukan pengurangan lagi karena memang untuk di kita itu sudah kalau tidak salah TFR-nya sudah 2 ya Bu ya, 2, sehingga kalau nanti diturunkan lagi malah nanti kayak di Jepang, nggak ada yang mau punya anak nanti malah repot sehingga kita penjarangan penganturan untuk sehingga mendapatkan generasi yang berkualitas. Betul. Kalau dulu kan katanya cukup anak kalau sekarang enggak, yang penting itu keluarga berkualitas. Betul. Jadi bergeserannya seperti itu sekarang. Kita sudah mengarah ke sana ya. Iya. Dan sepertinya juga saat ini untuk program keluarga berencana bukan lagi sebagai program pemerintah, tetapi adalah kebutuhan dari masyarakat. Melihat dari perkembangan dari dunia begitu ya, di mana masing-masing kita kan sudah terbuka alam pikiran bahwa kita tidak harus bahasa Banjarnya nih meimpu anak terus gitu kan. Tapi kita juga harus berkreasi, harus berbuat sesuatu ya seperti itu. Karena kebanggaan seseorang itu ketika dia bisa berbuat sesuatu, apalagi sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain. Apalagi sudah pensiun gitu ya. Profesional nih, expert. Iya. Kadang-kadang kalau bicara soal itu saya menjadi rendah diri ya. Insecure ya. Iya. Soalnya paling tua di antara yang tua gitu. Oke, Bu. Oke, baik Bu Maria, mungkin sekaligus closing ya, sekaligus closing. 2025, bagaimana prospek atau desain pencegahan stunting kita, pencegahan dan penanganan stunting kita di Kabupaten Tanah Laut? Seperti yang di awal kami kemukakan tadi, kita pastinya mendukung program pemerintah pusat karena isu stunting ini masih menjadi isu nasional melalui program genting tadi, dan kemudian bagaimana strategi daerah kita juga nanti menggodok perbub ya untuk program genting yang ada di kita, tapi versi lokal. Versi lokalnya Uma Abah Maimpu tadi. Uma Abah Maimpu. Kenapa sih Uma Abah Maimpu? Ya tadi peran orang tua itu emang sangat dibutuhkan untuk keluarga gitu, terutama untuk anak. Dan itu tidak hanya stuntingnya, dari sebelum remaja, kemudian catin, masuk ke pernikahan, bahkan ketika mengalami kekerasan pada perempuan dan anak itu masuk dalam kategori perbub tadi. Jadi tidak lagi menjadi terpisah antara bidang PPPA, bidang KB, KBKS, PPDI itu termuat di dalam satu perbub tadi, satu kesatuan, karena targetnya sama, mengarah kepada pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan juga pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Terus kemudian untuk kesempatan ini saya juga minta terus meningkatkan kolaborasi gitu antara dinas kami dengan radio PPPL dalam hal komunikasi, informasi dan edukasi, karena memang sangat penting sih. Kalau kami ini kan terbatas. Kalau kami terbatas saat ini, kita memang adalah buat spanduk atau segala macam. Terus kemudian kita juga meningkatkan lagi informasi kita melalui media platform ya. Platform digital, ada Instagram, kita juga mengarah ke TikTok. Betul. Dan kita juga ada media sosial dan lain sebagainya. Tapi tetap radio satu suara berjuta telinga. Betul, itu dia. Nah, itu yang kami minta nanti untuk radio Tuntung Pandang ini bisa berkolaborasi dengan kami. Jadi jadi marketing kami juga. Gitu. Kita ingin nanti Bu mungkin memperbaharui iklan ya yang ada di situ. Mungkin kita nanti pakai bahasa lokal, bahasa ibu, bahasa apa gitu yang mudah dimengerti ya, seperti itu. Siap. Nanti kami akan mengirimkan beberapa video yang sudah kami kirim, mungkin nanti bisa ditayangkan gitu kan di radio TPPL ya. Nah, seperti itu. Bagaimana Bu dengan anggaran tahun 2025? Kan kita nih ada rasionalisasi ya. Dengan anggaran stunting kita nih, dengan kondisi itu, apakah kita memungkinkan dapat mencapai program yang tadi begitu indah kita canangkan? Betul. Jadi gini, kemarin kita juga sudah audiensi ya dengan
dewan, waktu itu rapat pansus itu juga kita sampaikan, seindah apapun perbu perda yang kita susun, ketika tidak didukung desain program yang kita buat, gitu kan, ya jadi hanya pastinya mimpi belaka gitu. Tapi saya yakin dengan kehadiran Bapak Bupati terpilih beserta Bapak Wakil Bupati terpilih dan juga ini mendukung program pemerintah pusat, saya yakin nanti efisiensi anggaran ini akan kembali dievaluasi dan insya Allah nanti di perubahan kita akan mengusulkan kembali. Artinya 2025 nih kena rasionalisasi juga nih di program. Untuk yang 2025 tidak bisa dihindari ya. Betul, tidak bisa dihindari. Karena ada perubahan-perubahan yang kita harus segera beradaptasi gitu kan. Tapi saya meyakini bahwa itu nanti akan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Bahkan tadi kita nggak berharap hanya pemerintah daerah, kolaborasi dari CSR itu kita ya itu tadi iya dengan kondisi anggaran ya yang sedemikian terbatas, kemudian dengan program kita yang begitu indah ya. Nah, kita harus melakukan upaya nih ya. Jadi jangan sampai anggaran yang dirasionalisasi ini menjadi kendala ya untuk kita mencapai desain program kita yang indah itu. Tapi bagaimanapun dengan bagaimanapun keadaannya, kondisinya gitu ya, dari yang tadi kita ini kan yang sudah kita laksanakan, kemudian dengan kolaborasi yang kita tingkatkan tadi, saya meyakini secara positif ya pasti akan ada perubahan progres ya menuju kebaikan. Insya Allah tanah laut ke depan untuk stuntingnya bisa menurun lah. Akan ada peningkatan yang signifikan ya Bu Karti terhadap program-program penanganan dan juga program-program pencegahan kita ya terhadap stunting ini, sehingga kita siap untuk menghadapi bonus demografi 2030 dan kita juga akan siap menghadapi Indonesia Emas 2045. Oke. Baik para pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita saat ini ternyata sudah berada di zona lewat ya. Ada penerbangan berikutnya yang tertunda ya. Oke, jadi kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di program Tanah Laut Penyapa edisi hari ini Kamis 6 Maret 2025. Bu Maria, masih ada statement closing yang mau disampaikan, himbauan mungkin kepada masyarakat, himbauan kepada para pendengar kita berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting. Silakan. Untuk ada beberapa hal, ada 5 hal nih tentang stunting yang akan saya sampaikan kepada seluruh warga Tanah Laut yang setia mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM. Yang pertama adalah stunting itu tidak sama dengan gizi buruk. Kemudian yang kedua adalah stunting tidak hanya persoalan tinggi badan. Nah, seperti tadi kan ada kejadian tuh, ada anak pendek kemudian dibilang stunting gitu. Nah, ini juga mohon untuk seluruh warga masyarakat untuk menghentikanlah yang namanya kebiasaan yang mungkin kita biasa bahapakan kalau istilahnya di sini ya. Nah, itu sama sebenarnya dengan body shaming atau bullying di bahasa ininya lah ya, bahasa apa itu? Bahasa Gen Z-nya gitu, body shaming gitu kan. Kemudian yang ketiga, stunting itu bukan berarti bodoh atau terbelakang. Yang keempat, stunting tidak hanya disebabkan oleh makanan, dan stunting bukan saja urusan ibu. Nah, ini juga peran ayah sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Karena saat ini kalau bisa kita lihat di data, peran ayah itu masih kurang di dalam keluarga. Makanya nih program PKKBN juga ada lagi ya. Ya, kita harapkan nanti tidak terjadi lagi fatherless di Kabupaten Tanah Laut. Baik itu. Baik. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Karti, Bu Juliani dan juga Bu Elia. Terima kasih sudah berhadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini terus meningkatkan peran serta dari seluruh stakeholder, dari seluruh lini masyarakat untuk dapat bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan terhadap permasalahan stunting ini. Amin. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama.